Lo pernah mikir nggak, kenapa burung puyuh itu sering dianggap remeh? Kecil, pendek, dan nggak bisa terbang tinggi. Tapi ternyata, di balik tubuh imutnya, burung puyuh punya cerita yang bikin lo bakal mikir 2 kali buat ngeremehin dia lagi. Oke, pertama-tama, tahu nggak sih kalau burung puyuh itu sebenarnya punya nama ilmiah keren banget? Coturnix coturnix. Namanya kayak mantra Harry Potter ya. Tapi jangan salah, ini burung beneran, bukan hewan khayalan. Mereka masuk dalam keluarga Phasianidae, satu geng sama ayam, merak, dan kalkun. Kebayang dong, ternyata puyuh itu saudaraan sama hewan-hewan yang jauh lebih glamor di dunia unggas. Tapi yang bikin makin menarik, burung puyuh ini tuh punya gaya hidup yang unik. Mereka suka tinggal di semak-semak rendah, nyari tempat yang agak tertutup biar aman dari predator. Ibaratnya, mereka anak rumahan yang nggak doyan keramaian. Tapi justru karena itu, mereka jago bersembunyi dan susah banget ditangkap. Jadi kalau lo kira puyuh itu gampang ditangkap, coba sendiri deh. Capek juga ngejarnya. Sekarang kita ngomongin soal kemampuan terbangnya. Banyak yang bilang burung puyuh itu nggak bisa terbang. Salah besar. Puyuh bisa terbang, tapi mereka lebih suka lari dulu. Terbangnya cuma buat situasi darurat. Nah, gaya terbang mereka ini unik banget. Pendek, cepat, dan langsung ngilang dari pandangan. Kayak ninja versi burung. Dan ngomongin soal kemampuan bertahan hidup, burung puyuh punya keunggulan yang luar biasa dalam bereproduksi. Mereka termasuk hewan dengan tingkat fertilitas tinggi. Seekor betina bisa bertelur sampai 200 butir dalam setahun. Bayangin aja, itu kayak punya pabrik telur mini di belakang rumah. Nggak heran burung puyuh jadi primadona buat peternak kecil maupun besar. Tapi, lo pernah denger nggak kalau burung puyuh itu sebenarnya udah dikenal sejak zaman Mesir kuno? Bahkan di Jepang dan Cina, burung ini udah dipelihara ribuan tahun buat diambil telurnya yang kaya gizi. Nah, telur puyuh itu bukan cuma enak, tapi juga punya kandungan protein dan nutrisi yang tinggi. Makanya cocok banget buat menu sehat harian. Tapi sayangnya, meskipun banyak dibudidayakan, populasi burung puyuh liar di beberapa tempat mulai menurun. Alasannya? Ya apalagi kalau bukan perusakan habitat dan perburuan liar. Padahal, burung puyuh punya peran penting juga di ekosistem. Mereka bantu sebarin biji tumbuhan dan jadi makanan alami bagi predator lain. Alam itu kan butuh keseimbangan. Ngomong-ngomong, lo tahu nggak kalau ada lomba adu suara burung puyuh di beberapa daerah di Indonesia? Iya, beneran. Jadi bukan cuma murai atau kenari aja yang punya fans fanatik. Suara puyuh jantan yang khas dan tajam itu punya nilai tersendiri buat para penggemarnya. Gila ya, si kecil ini ternyata punya dunia sendiri yang seru banget. Jadi mulai sekarang, jangan remehkan burung puyuh cuma karena dia kecil dan nggak neko-neko. Mereka punya kemampuan adaptasi, sejarah panjang, dan manfaat yang nggak main-main. Makin banyak yang kita tahu, makin kagum kita sama makhluk-makhluk kecil yang sering luput dari perhatian. Kalau lo suka bahasan unik tentang dunia hewan, burung, dan fakta-fakta alam liar lainnya, jangan lupa like video ini dan follow, supaya lo nggak ketinggalan cerita seru lainnya.